tugas dari mata kuliah Perkembangan Kurikulum PAI Berbasis Literasi. Dosen pengampu Bu Helena Nelis MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Evaluasi Kurikulum. A. Pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian kurikulum secara semantik dikelompokkan menjadi 3, yaitu tradisional, yang kedua modern, dan yang ketiga masa kini. Adapun pengertian kurikulum tradisional adalah semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Pengertian kurikulum secara modern menyebutkan bahwa bidang studi hanya bagian kecil dari isi kurikulum, yang mana kurikulum itu menyangkup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual baik di kelas maupun di luar kelas, yang mana hal tersebut di bawah pengaruh dan tanggung jawab sekolah. Sedangkan pengertian kurikulum masa kini ialah sebuah sistem yang mencakup tujuan, isi, evaluasi, dan sebagainya yang saling terkait di dalam maupun di luar sekolah. Definisi evaluasi memiliki pengertian yang berbeda dengan pengukuran dan penelitian. Pengukuran berkaitan dengan angka atau kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis yang mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi merupakan tahapan akhir dari penilaian dan pengukuran, dan di dalamnya memiliki unsur pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut dilaksanakan. B. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depan. Sementara itu, menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan berikut. Yang pertama, perbaikan program. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Dan yang terakhir, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Yang keenam, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. C. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang diinginkan diketahui dan membuat rancangan evaluasi, menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Dan yang kelima, mengumpulkan informasi atau data. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Strategi kurikulum. Yang D, strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama, merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan. Yang ketiga, menilai akses data setempat berdasarkan tes buku, tes inteligensi, dan tes sikap yang ada. Yang keempat, menilai riset yang ada, baik setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan. Yang kelima, menetapkan feasibility, pelaksanaan program studi, dan dengan sumber-sumber yang ada. Yang keenam, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. A. Tes psikologis atau tes psikomotorik yang pada umumnya memiliki dua bentuk tes, yakni tes intelijensi dan tes hasil belajar. Yang kedua, evaluasi model objektif. Dalam penelitian objektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya A. Adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum. B. Merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik. C. Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dan yang D. Mengukur kesesuaian antara pelaku siswa dengan hasil yang diinginkan.
Yang ketiga, evaluasi model campuran multivariasi. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Baik, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.